Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Anggareni dengan NIM 132111330001. Saya berasal dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Apa sih yang kamu ketahui tentang sistem respirasi? Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah suatu sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi atau pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida, kemudian dialirkan ke darah untuk ditransportasikan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada saluran nafas bagian atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Yang kedua adalah saluran nafas bagian bawah, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan tempat pertukaran gas. Pertukaran gas ini terjadi secara difusi dan terjadi di paru-paru. Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Setelah mengetahui apa sih sistem respirasi itu, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi. Yang pertama ada hidung atau nasal. Rongga hidung dimulai dari vestibulum atau pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal adalah konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung tersusun atas beberapa komponen, yaitu yang pertama ada vestibulum, yang kedua ada rambut atau bulu hidung, yang ketiga ada struktur konka, dan keempat ada sel cilia. Yang kedua ada faring. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Terdiri atas tiga bagian, yaitu yang pertama ada nasofaring. Nasofaring merupakan bagian superior dari faring, terletak di posterior ke rongga hidung dan meluas ke langit-langit lunak. Nasofaring dilapisi dengan epitel kolunar bersilia dan silia. Yang kedua ada orofaring. Orofaring merupakan bagian tengah dari faring, terletak di posterior berbatasan dengan rongga mulut dan memanjang di langit-langit lunak inferior. Yang ketiga ada laringofaring. Laringofaring merupakan bagian inferior dari faring yang berbatasan dengan faring. Selanjutnya ada laring atau tenggorokan. Laring atau tenggorokan merupakan saluran pendek yang menghubungkan laringofaring dengan trakea, terletak di garis tengah leher anterior ke kerongkongan dan antara vertikal 4-6, C4, C6. Dinding laring terdiri atas 9 tulang rawan, 3 secara tunggal, yaitu cartilago thyroid epiglotis dan cartilago cricoid, dan 3 secara berpasangan, yaitu arytenoid cuneiform corniculate cartilage. Tulang rawan tiroid terdapat pada laki-laki dan perempuan, tetapi biasanya lebih besar pada laki-laki karena hormon seks. Epiglotis merupakan tulang rawan yang bebas bergerak naik turun selama menelan faring naik, epiglotis turun dan menutup. Glotis terdiri dari sepasang lipatan selaput lendir. Pita suara dan ruang di antara mereka disebut rima glotis. Selanjutnya ada trachea atau batang tenggorokan. Trachea merupakan cincin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk U. Panjangnya antara 10-20 cm. Dibentuk oleh 16-20 tulang rawan dan berakhir ketika bercabang 2 di karina. Bagian yang tidak berkartilago disebut trachea membranosa, berada di posterior. Pada ketinggian vertebrata thoracalis 4, trachea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama,
Kedua kartilago atau tulang merawan bertemu membentuk cincin sempurna, tidak ini aja melainkan O. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang membentuk bronkus utama kanan dan kiri. Bronkus lobaris merupakan percabangan dari bronkus utama. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan, yakni superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkiolus merupakan saluran selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran napas yang tidak berkartilago. Pada saat paru kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus dan alveolus ikut kolaps. Bronkiolus paling ujung, yaitu bisa disebut terminalis. 3-5 bronkiolus terminalis membentuk azinus. Secara fungsional, bronkiolus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkiolus non-respiratorius dan bronkiolus respiratorius. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, yaitu mediastinum, dilindungi oleh struktur tulang selangka. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral atau selaput dada pembungkus, yaitu selaput paru yang langsung membungkus paru-paru, dan pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Antara kedua lapisan ini terdapat rongga kavum yang disebut kavum pleura. Pada keadaan normal, kavum pleura ini hampa, yaitu tanpa hampa udara. Selanjutnya adalah alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1, merupakan sel pneumosit squamosa. Sedangkan sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 disebut granular pneumosit. Setelah mempelajari sistem anatomi dari sistem respirasi, selanjutnya akan saya jelaskan tentang fisiologi dari sistem respirasi. Yang pertama ada hidung. Rongga hidung dalam sistem pernapasan memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi preventif, diperankan oleh bulu hidung sebagai penyaring debu dan silia yang menyaring partikel asing ditangkap di konkas superior. Yang kedua ada fungsi lubrikasi. Karena adanya lubrikasi dari kelenjar mukosa dan sel goblet membuat saluran nafas menjadi tidak kering. Yang ketiga ada fungsi pemanas dan pendingin udara. Hal ini karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya ada faring. Faring terdiri atas 3 bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama ada nasofaring. Nasofaring dilapisi dengan epitel kolunar bersilia dan silia yang memindahkan lendir turun ke bagian paling bawah dari faring. Pada nasofaring juga terjadi pertukaran udara dengan saluran penggaran sehingga berperan dalam mengontrol tekanan udara antara faring dengan telinga tengah. Yang kedua ada orofaring. Fungsi dari orofaring ada fungsi pernapasan dan pencernaan, sehingga dilewati udara, makanan, dan minuman. Yang ketiga ada laringofaring. Laringofaring berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan masuk ke kerongkongan. Selanjutnya ada laring dan trachea. Yang pertama adalah laring. Laring, fungsi yang pertama ada menghubungkan faring dengan trachea. Fungsi yang kedua adalah laring juga bertindak sebagai pembentukan suara.
Yang ketiga ada epifotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan. Epifotis ini menutupi laring. Kemudian ada trakea. Fungsi dari trakea adalah yang pertama ada menunjang dan menjaga kepatenan. Susunan jaringan kartilago dan elastis menjaga kepatenan jalan nafas dan mencegah obstruksi jalan nafas saat kepala dan leher digerakkan. Tidak adanya kartilago di bagian posterior trakea memungkinkan trakea berdilatasi dan berkontraksi saat esofagus mengalami distensi saat menelan. Kartilago mencegah kolapsnya trakea saat tekanan internal kurang dari tekanan intratoraksik, yaitu saat akhir ekspirasi. Yang kedua, ada ekskalator mukosilaris. Ekskalator mukosilaris adalah keselarasan frekuensi gerakan silia membran mukosa yang teratur yang membawa mukus dengan partikel yang melekat padanya ke atas laring, di mana partikel ini akan ditelan atau dibatukan. Yang ketiga ada refleks batu. Ujung saraf di laring, trakea, dan bronkus maka terhadap iritasi, sehingga membangkitkan input saraf yang dihantarkan oleh saraf vagus ke pusat pernafasan di batang otak. Respon refleks motorik terjadi saat inspirasi dalam yang diikuti oleh penutupan glotis, yakni penutupan pita suara. Otot nafas abdomen kemudian berkontraksi dan dengan tiba-tiba udara dilepaskan di bawah tekanan, serta mengeluarkan mukus dan atau benda asing dari mulut. Kemudian yang keempat, penghangat, pelembab, dan penyaring. Fungsi ini merupakan kelanjutan dari hidung, walaupun normalnya udara sudah bersih saat mencapai trakea. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Fungsi bronkus yang pertama adalah menghantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Fungsi yang kedua adalah memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalannya nafas. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Secara fungsional, bronkiolus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bronkiolus non-respiratoris, di mana tidak terdapat pertukaran gas. Yang kedua ada bronkiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Selanjutnya adalah paru-paru. Fungsi dari paru-paru adalah sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya sebagai menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Kemudian fungsi paru-paru yang pertama adalah dalam sistem ekskresi. Fungsi paru-paru adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua adalah fungsi dalam sistem pernapasan. Fungsi paru-paru adalah untuk proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Kemudian yang ketiga ada dalam sistem peredaran darah. Fungsi paru-paru adalah untuk membuang karbon dioksida di dalam darah dan menggantikannya dengan oksigen. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Selanjutnya ada alveolus. Fungsi alveolus yaitu tempat pertukaran gas asinus, terdiri dari bronkiolus dan respiratoris yang terkadang memiliki kantong udara kecil atau alveoli pada dindingnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sistem respirasi selular dan respirasi eksternal. Fisiologi respirasi terdiri atas dua proses yang saling berkaitan, yaitu respirasi selular dan respirasi eksternal. Yang pertama adalah respirasi selular. Respirasi selular meliputi proses-proses metabolik intrasel yang dilaksanakan di dalam mitokondria yang menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian yang kedua adalah respirasi eksternal. Respirasi eksternal meliputi
seluruh rangkaian aktivitas dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara luar dan tertutup. Respirasi eksternal sendiri meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada ventilasi, merupakan pertukaran udara secara bergantian dari atmosfer atau lingkungan eksternal ke alveoli di paru-paru. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua ada fungsi difusi di alveoli, merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah di dalam kapiler pulmoner. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi merupakan proses mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh jaringan tubuh. Difusi di jaringan merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel jaringan melalui proses difusi menembus kapiler sistemik atau jaringan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sistem pernapasan dada. Yang pertama ada inspirasi. Akan saya jelaskan terlebih dahulu pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada pernapasan dada, yaitu inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk interkostal. Kontraksi ini membuat rusuk naik terangkat. Terangkatnya rusuk membuat rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di rongga kecil. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Yang pertama adalah otot antar tulang rusuk, yaitu musculus intercostalis external berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat dengan posisi datar, kemudian paru-paru mengembang. Selanjutnya tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Akhirnya udara luar masuk ke paru-paru. Inilah yang disebut dengan sistem inspirasi. Selanjutnya penapasan dada ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya akan karbon dioksida keluar. Mekanisme aspirasi penapasan dada adalah sebagai berikut. Yang pertama, antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun. Paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Akhirnya udara keluar dari paru-paru. Inilah gambaran dari proses pernapasan dada. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah sebagai berikut, yaitu sekat rongga dada diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar, kemudian paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Akhirnya udara masuk. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi otot atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Mekanisme ekspirasi
Pernapasan perut adalah seperti berikut. Otot diafragma relaksasi. Kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Inilah gambaran dari proses pernapasan perut, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang terakhir akan saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Yang pertama adalah usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Kemudian yang ketiga ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Yang keempat ada posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Yang kelima, yang terakhir adalah aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk referensi membuat video dari sistem respirasi ini. Mungkin sekian dari saya dari video ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.